pendamping desa, itulah aku. Desa mandiri tujuanku, cintai tanah air Indonesia. Jawa Tengah bangkit, bangkit. Pendamping desa bisa. Terima kasih. Kami haturkan selamat datang pada kegiatan konsolidasi pendamping desa Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Purwokerto, 27 Agustus 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendamping desa bisa. Pendamping desa bisa. Pendamping desa bisa. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang terhormat Gus Menteri Salim yang sudah berada di tengah kita pada pagi hari ini sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bersama Ibu yang sudah menyempatkan diri di tengah kesibukan yang begitu padat berkenan menyempatkan diri bersama kita di 434 kabupaten kota yang ditempati oleh TPP. Hanya beberapa kabupaten yang bisa kita didatangi oleh Gus Menteri, dan 2 kabupaten yang terpilih adalah Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Ini yang perlu kita patut bangga dan berterima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Gus Menteri pada pagi hari ini. Di tengah kita juga ada Ibu Erma Siti Mukarramah, kebanggaan kita di Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu. Ya. Pasti kenal semua ya? Kenal, kan? Di tengah kita juga ada Bapak Sekjen yang tadi sudah berikan penguatan sekitar 10 menit kepada kita semuanya, berikan motivasi kepada kita semua supaya terus bekerja secara maksimal di lapangan. Ada juga Pak Direktur Sarpras. Jadi kalau urusan Sarpras ada Pak Nur Said yang sebelumnya juga mengurusi teman-teman semuanya sebagai pendamping desa. Tepuk tangan untuk Pak Nur Said. Dan teman-teman semua, ada Pak Kornas, ada Ibu Evi selaku Korprov, ada BPK juga ada hadir, dan teman-teman TA Nasional yang hadir. Ada Menteri dari TA Provinsi. Coba berdiri ya, mana TA Provinsi? Ada Ibu Evi selaku komandannya, makasih, silakan duduk. Ada juga dari TA Kabupaten dari Cilacap dan Banyumas. Ya, biar dilihat langsung sama Gus Menteri. Ya, silakan duduk kembali. Ada juga yang PD dari 2 kabupaten, silakan berdiri. Banyumas dan ini semuanya, tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Ada PLD selaku pasukan garda terdepan di desa. Silakan berdiri. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan seluruh rombongan dari Jakarta yang sempat hadir, saya menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Saya mohonkan perkenan Gus Menteri memberikan motivasi, arahan, sambutan kepada kita semuanya pada pagi hari ini supaya kita terus berkinerja dengan baik, memaksimalkan seluruh aktivitas kita di lapangan, mengawal berbagai tugas pokok dan fungsi kita selaku pendamping desa, selaku tenaga pendamping profesional. Teman-teman semuanya, saya laporkan kepada Gus Menteri sejak tadi pagi sudah bersiap hadir di ruangan ini menanti kehadiran Gus Menteri. Alhamdulillah, kita doakan terus Gus Menteri tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin.
Semoga seluruh program kegiatan nasional kita bisa kawal dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, baiklah kita akan persilakan untuk memberikan arahan, bimbingan, motivasi kepada kita semuanya dalam rangka peningkatan kapasitas, peningkatan pengetahuan dan keterampilan kita, dalam rangka meningkatkan cara berpikir kita di lapangan supaya terus kita berkinerja dengan baik. Untuk itu, dengan segala hormat, Gus Menteri, kita akan berikan kesempatan, waktu dan tempat pada Gus Menteri, Gus Halim. Kami persilakan. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Ibu Emma yang saya hormati dan saya banggakan, anggota DPR RI dari Dapil Banyumas Cilacap. Oh, satu dapil itu. Oh, berarti ini sudah aman belum ini? Oh, belum. Nah, ini harus diamankan ini, harus diamankan. Aman. Ya, Ibu Emma, anggota DPR RI Mantap, dari aman. Dapil Cilacap Banyumas. Yang semua ini dari Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Saya titip Bu Emma, untuk anak-anak kandung Kementerian Desa ini. Tolong nanti dibantu betul, didukung, dan saya juga minta semuanya mendukung Bu Emma karena hidup itu harus saling mendukung, ya. Tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Maka saya juga didampingi oleh istri saya. Nah, ini juga saling mendukung. Nah, mungkin saya sendirian nggak akan punya anak, tapi karena punya istri akhirnya punya anak. Pak Sekjen, yang saya banggakan, ini Sekjen dari Indonesia Timur pertama di dunia. Terima kasih Pak Sem hadir bersama-sama dengan kita. Pak Yusra, Pak Nur Said, ini sudah sangat dekat dengan para pendamping, nggak usah saya perkenalkan, apalagi yang di sana. Ya, ini adalah suhu-suhunya pendamping, dari tenaga Manas dan seluruh tenaga pendamping profesional, baik KPW, TA, PD dan PLD yang senantiasa saya banggakan dan saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, sejahtera selalu dan berkah selalu. Amin. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, saya bersyukur pada pagi hari ini bisa bersilaturahim. Saya itu kalau nggak tahu kenapa kondisi psikis saya itu kalau ketemu pendamping itu rasanya ayem, seneng, bahagia. Apa karena doktrin yang sudah saya bikin masuk terlalu dalam kepada diri saya bahwa pendamping desa adalah anak kandung Kementerian Desa atau gimana? Tapi dimanapun saya ketemu pendamping itu rasanya ada hubungan emosional yang sangat kuat, sehingga selalu meskipun saya nggak sempat ngomong, tapi saya noleh gitu lihat atributnya, oh itu rasanya ayem. Makanya ya saya terus terang agak banyak intervensi terkait dengan kebijakan pendamping. Sering saya diskusi sendiri, saya ajak diskusi sendiri, saya pimpin sendiri, saya kelola sendiri, dalam artian tidak saya delegasikan. Saya delegasikan sudah jadi. Misalnya, ya meskipun kadang-kadang terlambat eksekusinya. Misalnya kainikan, lama itu saya sendiri yang ikut merumuskan itu, ikut mendesain itu. Karena saya kepingin begini, termasuk atribut-atribut sekarang. Saya betul-betul kepingin pendamping desa itu punya bisa
tampil beda. Ya, bisa tampil beda. Kenapa? Ada 3 hal yang menjadikan kita diperhatikan orang. Yang pertama, the first. Kalau kita bisa jadi orang pertama, inisiatif baru, gagasan baru kita munculkan, pasti akan jadi perhatian orang. Karena apa? Kita pertama kali memunculkan itu. Tapi ini susah, ya. Susah. Kalau tidak jenius, susah kita punya gagasan-gagasan yang luar biasa. Nah, kalau Pak Muhaimin banyak itu menjadi the first itu. Misalnya Panglima Santri itu kan the first. Belum ada di Indonesia Panglima Santri. Bintangnya 4. Itu kalau Panglima TNI. Kalau Panglima Santri bintangnya 9. Ya. Itu the first. Akhirnya orang membicarakan. Tapi kita susah. Bagaimana pendamping bisa jadi the first? Karena sebelum ada pendamping desa, sejarahnya ada panjang pendampingan itu. Saya minta Pak Yusra dan Pak Dekoyo untuk nulis sejarah pendampingan desa. Sudah jadi, nanti akan jadi buku bacaan wajib untuk Diam-diam desa. boy. Supaya apa? Supaya kita tahu persis bagaimana perjalanan pendampingan desa. Mulai dari zaman mungkin zaman Belanda ada nggak Pak Dekoyo? Belum ada ya? Apa? Sebelumnya itu ada yang Butsi itu. Nah, saya pertama mengenal pendampingan desa itu belum tahun 80 KKN tahun berapa? 84. Loh kok tahu kita sama-sama KKN? Konangan boleh kan? 84 saya KKN di Klaten. Itu saya ketemu TKS Butsi. Saya diajak keliling dari satu tempat di desa itu menjelaskan. Nah, itu pertama saya kenal pendampingan. Terus perjalanan sampai saya mengelola pendampingan desa. Itu makanya saya agak serius karena itu tadi saya kepingin kalau nggak bisa the first, ya the best lah. The best juga susah deh. Gimana pendampingan bisa the best, pendampingan desa bisa the best. Nah, satu-satunya peluang kita adalah the different. Tampil beda. Nah, tampil beda itu 2. Satu performansi, yang kedua kinerja. Dua-duanya harus seimbang. Nah, makanya ada DRP, ada ini itu betul-betul saya kepingin pendamping desa itu memiliki kinerja yang bagus, yang terukur. Karena persepsi terhadap pendamping itu ekspektasinya melebihi kenyataan. Nah, ini yang nanti kita jawab pelan-pelan. Termasuk buku perjalanan pendampingan desa itu untuk menunjukkan kepada siapapun jangan membuat ekspektasi berlebihan terhadap pendamping. Nah, ini contoh misalnya, kalau kita mungkin teman-teman sering menyimak kalau raker dengan Komisi 5. Kepala desa kena kasus korupsi berdamping di Salahno, ya kan? Itu apa kerjanya berdamping? Ya saya cuma ya mau tak jelas kayak ketahuan, ya, tak jelas kok keliru, ya akhirnya ya kesimpulannya, udah biar Allah yang menunjukkan nanti pada saatnya, gitu aja. Loh, kepala desa terkena kasus korupsi. Orang menanyakan, pendampingnya di mana? Terus kerja pendamping apa kok kepala desa kena kasus korupsi? Dan pertanyaan baliknya, loh hubungannya apa? Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi hari ini. Ekspektasi terhadap pendamping itu melebihi yang seharusnya. Tapi kita tidak boleh kemudian terlalu serius mematahkan itu. Ya paling tidak ini jadi motivasi. Itu motivasi kita, oh kalau begitu memang orang dan pendamping itu hebat. Itu kalau saya melihat positifnya begini. Oh kalau begitu orang dan pendamping itu, tenaga pendamping profesional itu harapannya besar. Nah, meskipun sebenarnya itu bukan menjadi tugas fungsi kita. Nah disitulah makanya misalnya urusan atribut performansi pendamping saya tangani sendiri, saya diskusi dengan teman-teman
Itu karena ketika saya di daerah, kemudian lihat yang pakai atribut-atribut pendamping itu rasanya ayem dan mudah dikenali. Itu yang penting. Oh, pendamping itu. Meskipun ruamnya itu kelihatan saya, oh ada pendamping. Oh, di sana ada pendamping. Masuk sini tadi dengan berbagai kreasi atributnya, saya sangat bangga. Nah, kenapa ini menjadi fokus saya? Salah satu fokus saya, di mana-mana selalu saya katakan ada 3 pilar yang menopang Kementerian Desa. 3 pilar utama. Yang pertama tentu menteri. Ini karena pemegang kebijakan tertinggi. Tapi jangan lupa, menteri itu outsourcing. Menteri itu 5 tahunan. Nek nutup. Makanya doakan selamat. Amin. Doakan amanah. Amin. Ya, doakan terus bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Ini menteri. Yang kedua, birokrasi. Ini siapa Mbak? Pak Sekjen, Pak Yusra, Pak Said. Ini pilar kedua. Ini pilar yang paling pokok. Kalau bangunan itu kira-kira fondasinya pakai Cor beton. tros. Sakarayam. Tros yang dalamannya pakai paku bumi. Waduh, penting ini ya. Jadi menterinya siapapun tetap gak goyang. Ada suasana apapun ya tetap. Mantap. Ya tetap namanya nanti ganti menteri manapun ya selagi nggak ada masalah yang mendasar tetap sekjennya Pak Taufik. Susah, ganti sekjen itu susah. Harus tunggu momentum. Ngangkat sekjen juga susah. Harus tunggu momentum. Untuk pas saya jadi menteri dapat momentum bisa ngangkat sekjen ke MII. Nah, itu untuk MII. Sudah PMII, Ansor, pengurus PBNU, sudah. Dari Indonesia Timur lagi, sudah lengkap. Nah, Pak Yusra itu kokoh. Apapun makanannya, teh botol, minumannya. Siapapun menterinya, birokrasinya ya beliau-beliau ini. Nggak akan pernah berubah. Yang ketiga, pilar ketiga, tenaga pendamping profesional. Jangan lupa, sampean itu adalah pilar ketiga Kementerian Desa Pembangunan Daerah. Itu yang selalu saya katakan kemudian bahwa pendamping itu adalah anak kandung kementerian. Contohnya sekarang, karena jadi pendamping desa Pak Dikoyo ini sejak Pak Marwan, ya kan? Terus ganti Pak Eko, ganti Pak Halim. Nanti ke depan menteri desanya ganti, ya tetap Pak Koyo kan itu. Sama juga begitu. Selagi kinerjanya bagus, selagi bisa mewujudkan berbagai apa yang menjadi harapan kita semua, maka keberadaan pendamping desa sangat dibutuhkan. Nah, itulah teman-teman, makanya saya betul-betul ingin pendamping desa ini kinerja dan performansinya bagus, supaya siapapun yang ingin mengganggu eksistensi keberadaan tenaga pendamping profesional tidak punya narasi yang kuat bahwa di dalam pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, kenyataannya memang betul-betul dibutuhkan yang namanya tenaga pendamping profesional. Itu yang harus kita wujudkan. Karena isu tentang upaya untuk menyatukan ini itu terus bergulir. Satu-satunya cara adalah kita buktikan bahwa keberadaan tenaga pendamping profesional sangat-sangat dibutuhkan bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Malah kalau menurut saya kurang. Makanya
Makanya kepada Gus Muhaimin saya sampaikan betul itu. Nanti kalau Gus Muhaimin jadi presiden atau wakil presiden, saya hanya titip satu. Tiap desa harus ada tenaga pendamping profesional. Tidak boleh. Yang kedua, dana desa harus konkret, legal standingnya setiap waktu harus naik. Karena apa? Kalau ini bisa dikelola dengan bagus, saya bilang, kalau dana desa dikelola dengan bagus dan pendampingnya bagus, profesional, maka 71% permasalahan di Indonesia itu terselesaikan. Saya sampaikan. Nah, makanya kita harus ngotot agar Gus Muhaimin betul-betul bisa terwujud. Idealnya adalah presiden, tapi kalau terpaksa ya seala-ala nasib wakil. Karena visinya di sini. Visi pembangunan desanya ada di beliau. Kita yang nitipkan. Dan saya paham betul permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi hari ini, paham betul pada level desa. Nah, itulah makanya dengan kebijakan arah pembangunan SDGs desa itu konkret betul. Desa kita ini mau kita bawa kemana sih? Ya tentu kan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas. Coba 3 hal itu aja selesai. 74.961 selesai dalam 3 hal, maka 71 permasalahan di bidang itu bangsa dan negara kita selesai. Itu kuncinya. Nah, kunci paling utama di mana? Ya disampaikan semua para pendamping desa. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh pendamping desa untuk betul-betul berikhtiar maksimal, meluangkan waktu dalam mengabdikan diri untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah dampingan kita masing-masing sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebijakan kita bersama. Saya yakin menjadi sesuatu yang sangat mulia ketika kita bisa mewujudkan desa kita. Kalau saya ngomong panjang-panjang, desa dampingan kita terbebas dari kemiskinan. Kalau dia pendamping punya pikiran itu, terus, pokoknya saya kepingin desa yang saya dampingi segera bisa mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Maka itu nilai ubudiyahnya sudah tidak terhingga. Karena memang tantangan kita hari ini adalah masalah kemiskinan. Yang kedua, stunting. Terus tolong, ya, jangan merasa menjadi generasi hari ini yang bertanggung jawab pada generasi yang akan datang kalau kita tidak menuntaskan urusan stunting. Karena kalau kita tidak menuntaskan urusan stunting itu berarti pertanggungjawaban kita untuk generasi mendatang ke depan itu tidak maksimal. Itulah makanya Pak Presiden betul-betul punya komitmen tinggi terhadap penurunan stunting. Nah, 2 hal itu yang menurut saya terus fokus kita, dan ini menjadi arahan Pak Presiden, Pak Jokowi. Kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrim, kemudian yang kedua kesehatan, utamanya bidang penuntasan, pengurangan, penurunan stunting. Yang pertama terkait dengan kekinian, agar warga kita sehat semua, agar warga kita tidak lagi ada yang miskin ekstrim. Yang kedua urusan masa depan bangsa. Jadi sangat bagus fokus yang diarahkan Pak Presiden Jokowi itu. Urusan kemiskinan berarti urusan hari ini, urusan stunting adalah urusan masa depan bangsa. Karena masa depan bangsa kita akan jauh lebih prospektif, lebih memberikan harapan ketika hari ini tidak ada lagi stunting di wilayah kita, di sekitar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nggak usah panjang-panjang karena ada yang terpenting dari kegiatan ini bagi saya. Apa? Yang terpenting adalah foto bersama dengan para pendamping. Itu penting karena akan banyak jadi sejarah perjalanan hidup kita semua. Oh, saya pernah ke Purwokerto, oh saya pernah ketemu tenaga pendamping profesional
baik yang kabupaten mau PD TA kabupaten, PD maupun PLD. Kalau korpol panas itu sudah terlalu sering malah blenger kan. Saya kira gitu teman-teman sekalian, selamat bertugas, selamat berkhidmat untuk masa depan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.